Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Selvila dengan NIM 24050760008. Di video kali ini saya akan merangkum materi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman kelompok 3 dengan judul materi Sastra Melayu dan Pengaruh Kolonialisme. Berikut ini adalah penjelasan rangkuman. Nah, pasti teman-teman pengen tahu kan apa itu sastra Melayu dan pengaruh kolonialisme. Berikut ini adalah penjelasannya. Sejarah sastra Melayu. Bangsa Melayu memiliki banyak peninggalan sastra yang tersebar di berbagai kota seperti Jakarta, Leiden, London, dan Paris. Letak geografis yang strategis membuat masyarakat Melayu sudah mengembangkan sastra lisan sejak abad pertama Masehi. Para peneliti mengidentifikasi istilah Melayu merujuk pada Sumatera, Jawa, Semenanjung Melaka, dan pulau-pulau sekitarnya. Pada abad kedua, telah berdiri negara kota seperti Langkasuka, Kedah, dan Tambralinga. Sumber Cina juga menyebutkan adanya negara kota seperti Ciihtu, dan Tantan di Kelantan, dan Tengganu pada abad ke-5 hingga ke-6. Struktur kota-kota ini berpusat pada candi dengan istana raja yang menjadi pusat kekuasaan karismatik. Nah, materi selanjutnya adalah perkembangan sastra Melayu sesudah dan sebelum kolonialisme. Sastra Melayu telah mengalami perkembangan panjang, dipengaruhi oleh berbagai budaya dan agama. Sebelum kolonialisme, sastra Melayu berkembang dalam bentuk tulisan dan lisan yang awalnya dipengaruhi oleh Hindu-Buddha, terutama dari India. Sekitar abad ke-7 hingga ke-4, banyak karya sastra Melayu yang mengadaptasi kisah epik seperti Ramayana dan Mahabharata dengan pengaruh bahasa Sanskerta. Ketika Islam masuk pada abad ke-14, sastra Melayu mengalami islamisasi dalam isi dan bentuk. Aksara Arab mulai digunakan dan berkembang menjadi tulisan Jawi, menggantikan aksara sebelumnya. Pengaruh ini menjadikan sastra Melayu lebih dekat dengan tradisi Islam. Pada abad ke-7 hingga ke-14, sastra Melayu masih bersifat lisan dan dipengaruhi oleh Sanskerta. Terlihat dalam hikayat serta adaptasi Ramayana dan Mahabharata. Setelah Islam masuk pada abad ke-14, sastra Melayu mengalami islamisasi, baik dalam isi maupun bentuk, dengan penggunaan aksara Arab yang berkembang menjadi tulisan Jawi, mendekatkannya pada budaya Islam. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri sastra Melayu lama. Sastra Melayu lama juga disebut dengan sastra Melayu klasik, mencakup karya sastra dari masa purba hingga 1920-an, seperti Sejarah Melayu, Taman Raja-Raja, dan Hikayat Hang Tuah. Ciri-cirinya di antara lain adalah yang pertama adalah statis, yaitu terikat aturan ketat. Yang kedua ada anonim, tidak diketahui pengarangnya. Yang ketiga berkaitan dengan kerajaan. Yang keempat menggunakan kata-kata klise seperti konon atau sebermula. 5. Disampaikan secara lisan. 6. Dipengaruhi budaya Melayu dan Arab. Ke-7. Menggunakan bahasa Melayu kuno. Ke-8. Bersifat didaktis, berisi ajaran hidup. Yang ke-9 mengandung unsur hayalan seperti manusia bisa berubah wujud. Setelah mengetahui ciri-cirinya, selanjutnya kita akan ke macam-macam sastra Melayu. Yang pertama ada gurindam, puisi lama dengan 2 baris berlima sama yang membentuk satu kesatuan makna. Yang kedua ada hikayat, prosa yang berisi kisah, dongeng, atau sejarah. Yang ketiga ada karmina, pantun kilat yang hanya terdiri dari 2 baris. Yang keempat ada pantun, puisi lama yang terikat aturan jumlah baris
suku kata, dan rima. Yang kelima ada seloka, puisi klasik berisi pepatah, perumpamaan, sindiran, atau ejekan. Yang keenam ada syair, puisi yang berasal dari pengaruh budaya Islam, berasal dari kata Arab syuur, artinya perasaan. Yang ketujuh ada talibun, pantun dengan jumlah baris lebih banyak 4, 6, 8, atau 10 dengan pola sampiran dan isi seperti pantun biasa. Berikutnya ada perubahan tema dan gaya bahasa sastra Melayu. Kolonialisme memengaruhi tema dan gaya bahasa sastra Melayu, menyebabkan pergeseran nilai dan identitas. Bahasa menjadi lebih sederhana dengan tema yang mencerminkan perjuangan sosial dan politik. Seperti yang pertama ada perjuangan identitas. Maksudnya ini konflik antara nilai tradisional dan pengaruh barat. Yang kedua ada kritik sosial, sastra sebagai alat untuk menentang ketidakadilan. Yang ketiga ada pendidikan dan kesadaran. Pendidikan sebagai sarana pembebasan dari kolonialisme. Yang keempat ada romantisisme dan nostalgia, meromantisasi masa sebelum kolonialisme. Penulis sering menggambarkan keindahan alam, budaya, dan tradisi yang ada sebelum pengaruh asing. Yang kelima ada perubahan sosial, dampak kolonialisme terhadap kehidupan masyarakat, keluarga, dan norma sosial. Materi berikutnya ada pengaruh kolonialisme terhadap sastra Melayu. Kolonialisme membawa perubahan besar dalam sastra Melayu, menggesernya dari tradisional ke modern. Pengaruh bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris, terlihat dalam beberapa aspek. Seperti yang pertama, ada perubahan tema dan isi. Sastra mulai mengangkat isu sosial, politik, dan perjuangan. Yang kedua, ada perkembangan bentuk dan genre. Muncul berbagai genre baru dalam sastra. Yang ketiga, ada pengaruh bahasa dan gaya penulisan. Penggunaan bahasa menjadi lebih sederhana dan modern. Yang keempat, lahirnya sastra perlawanan. Muncul karya-karya yang membangkitkan kesadaran nasionalisme. Yang kelima, ada modernisasi sastra Melayu. Modernisasi sastra Melayu. Sastra berkembang dengan gaya yang lebih dinamis dan terbuka terhadap pengaruh baru. Nah, materi yang terakhir ada peran sastra dalam mempertahankan identitas budaya dan resistensi terhadap penjajahan. Adat Melayu memiliki peran besar dalam membentuk identitas budaya yang diwariskan selama berabad-abad. Identitas ini tercermin dalam norma sosial, nilai-nilai, bahasa, pakaian, seni, musik, dan tarian. Tradisi Melayu hadir dalam kehidupan sehari-hari seperti upacara adat, pernikahan, kelahiran, dan kematian. Selain menjadi simbol pembeda dari budaya lain, adat Melayu juga menumbuhkan rasa bangga dan penghargaan terhadap identitas budaya Melayu. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang teman-teman berikan untuk menonton video saya dengan materi sastra Melayu dan pengaruh kolonialisme. Saya berharap teman-teman bisa memahami dan mengerti apa yang sudah saya jelaskan dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman dan orang-orang sekitar kita. Saya izin pamit undur diri. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.